Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Shalom semuanya, kembali bersama dalam Deep Talk with Pase. Dan senang kembali bersama dengan saudara di hari Senin malam ini, di minggu yang baru. Kita akan lanjutkan tadarusan kita. Kita masih ada di dalam tadarusan Alkitab, kitab atau surat Ibrani ya. Kita masih membahas pasal-pasal awal, dan saya mengajak kita semuanya untuk terus antusias, terus belajar, terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya iman kita bertumbuh ya. Iman kita yang bertumbuh itu nanti bisa membentuk kita, membentuk karakter kita, membentuk pribadi kita, sehingga semakin hari kita semakin jadi manusia Kristen yang jadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan di atas segala-galanya ya. Jadi Bapak Ibu yang ada pertanyaan nanti, yang mau kasih masukan, saran atau apapun juga ya, atau bahkan minta didukung dalam doa pergumulan saudara, bisa langsung disampaikan itu di live chat atau di kolom komentar.
atau ya dalam japri di nomor WhatsApp yang kami siapkan. Semua nanti pasti akan kami respon saudara ya. Dan sebelum kita mulai tarusan Alkitab kita pada malam hari ini, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh kembali dalam program Deep Talk with Pase, tarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu kepada kami Tuhan, sehingga lewat surat Ibrani ini kami semakin paham bagaimana kami semestinya hidup sebagai manusia Kristen dan bagaimana kami bisa menyenangkan Tuhan di sepanjang sisa hidup kami. Bicara kepada kami Tuhan, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita saudara ya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Ya, kita akan masuk dalam tarusan Alkitab kita ya. Perikopnya di pasal yang ketiga saudara ya. Coba saya cek dulu, seingat saya masih pasal ketiga ya. Karena kita pasal keempat saudara ya. Pasal keempat ayat 14 ya. Ini pasal keempat. Kita tidak menyelesaikan pasal keempat karena perikop ini, Yesus sebagai imam besar ini, itu nyambung dengan pasal yang kelima ya saudara, nyambung dengan pasal yang kelima, sehingga kita stop kemarin di ayat 13 supaya satu perikop penuh kita bisa selesaikan di hari ini, di malam hari ini. Jadi kita juga masuk nanti di pasal kelima, tapi nggak selesai juga pasal kelimanya saudara, karena tadi ya, karena ada perikop-perikop yang ada di dua pasal. Jadi supaya kita bisa dapat pemahamannya bagus, kita fokus di perikop itu. Jadi meskipun lewat pasalnya ya nggak apa-apa gitu ya, daripada kita nanti berhenti ya karena pasalnya sudah selesai padahal ayat-ayatnya di perikop itu masih lanjut di pasal setelahnya. Jadi supaya tidak terpotong, kita buat seperti ini khusus dalam beberapa kali pertemuan di tarusan Alkitab surat Ibrani ini. Kita baca saudara ya. Yesus sebagai imam besar, ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus ya, imam agung, imam besar agung, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini menarik sekali saudara ya, yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini. Kembali terminologi imam besar ya, itu kan sesuatu yang hanya dipahami oleh orang-orang Yahudi. Nggak ada pemahaman sosok imam besar. Mungkin ada juga dalam agama lain, cuma tentu tidak sama. Yang dikatakan di sini adalah imam besar dalam perspektif orang Yahudi. Makanya seperti saya ulangi lagi di beberapa pertemuan sebelumnya, orang Kristen terkemudian itu memberikan judul dalam surat ini sebagai surat Ibrani. Jadi surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berasal dari suku Yahudi atau suku Ibrani, gitu saudara ya. Berasal dari orang-orang Israel ya, bukan dari orang-orang yang bukan Israel. Kita adalah orang Kristen yang bukan dari orang Israel ya. Tidak punya darah Abraham, Ishak dan Yakub. Meskipun kita imani kita adalah keturunannya dari Yesus, gitu saudara ya. Karena Yesus kan sudah mengatakan, kalau kau percaya kepada aku, maka kau juga adalah ahli waris dari perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Nah, Yesus adalah imam besar kita, kata penulis Ibrani ya. Jadi kita harus berpegang pada pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah bukan saja Tuhan tapi juga imam besar kita ya, yang menjadi pengantara kita ya, sehingga kita itu bisa
di hadapan Bapa itu tanpa cacat celah. Dan menariknya di ayat 15, imam besarnya tidak disamakan dengan imam besar yang ada di bait Allah pada peristiwa yang lampau ya. Atau bait Allah yang ada pada zaman ini ya. Tergantung saudara menafsirkan surat Ibrani itu ditulis kapan. Kalau saya kan mengimani surat Ibrani ini ditulis oleh seorang Kristen yang merupakan murid dari orang-orang yang disebut yang menjadi Kristen karena penginjilan Yesus, yakni rasul-rasul gitu ya. Jadi ini generasi kedua kan saya bilang. Dan saya mengimani atau menafsirkan surat Ibrani ini ditulis sekitar tahun yang pastinya tahun 60-an ketika Kristenan mulai diaspora, mulai keluar dari Israel, dari Yerusalem ya. Karena kekristenan sudah dianiaya ya, sudah ada martir-martir yang mati karena imannya kepada Yesus, sehingga kekristenan mulai keluar dari Yerusalem. Tapi Israel sendiri atau Yerusalem sendiri belum dihancurkan oleh Roma. Sejarah mencatat bahwa Yerusalem, bait Allah, dihancurkan oleh Roma di tahun 70-an, 70 Masehi. Kalau ini ditulis setelah tahun 70 Masehi, mestinya penulis Ibrani ini mencatatkan cerita soal hancurnya bait Allah. Tapi kan belum, nggak ada sama sekali dalam surat Ibrani tentang kehancuran bait Allah. Sehingga saya mengikuti penafsiran yang ada, besar kemungkinan ini ditulis sebelum tahun 70 itu ya. Setelah kekristenan dianggap ajaran sesat, setelah kekristenan mulai dianiaya oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi, orang Saduki, oleh imam-imam, rasul-rasul sudah tidak mendapat tempat lagi di Yerusalem, kekristenan mulai diaspora ke seluruh dunia, dan sebelum bait Allah dihancurkan. Jadi ini konteksnya surat Ibrani seperti itu ya. Imam besar yang ada saat itu gak sama seperti imam besar agung kita, kata penulis Ibrani ya. Sebab imam besar itu ya kayak duduk di singgasana gitu ya. Hidup dengan segala kenikmatan, kemewahan, kehormatan, kemuliaan, dan lain sebagainya ya. Ya memang imam besar itu kan udah kayak, karena Israel di zaman itu tidak ada raja lagi ya. Rajanya, raja boneka yakni Herodes, itu pun tidak diakui oleh sebagian besar orang Israel karena Herodes ini tidak punya darah Daud ya. Jadi juga bukan orang yang punya darah Israel murni. Dia adalah orang Idumea, orang Edom sebenarnya, yang bisa jadi ada darah Yahudi tapi sudah tercemar dengan orang-orang yang dari bangsa lain ya. Makanya disebut orang Idumea ya, orang Edom ya. Jadi kawin campur sudah ya. Entah ada darah Yahudinya apa tidak ya. Kalaupun ada itu tidak murni lagi, sehingga orang Israel terutama kalangan agamawan ya, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, juga imam-imam termasuk imam besar itu tidak terlalu respect dengan Herodes, sehingga dampaknya ke masyarakat awam juga demikian. Dan karena nggak ada raja yang dihormati, maka orang Israel itu menganggap imam besar ya luar biasa ya, diagungkan, dihormati luar biasa. Apa yang dikatakan imam besar ya pasti terlaksana di akar rumput gitu ya. Tapi Yesus, kata penulis surat Ibrani, imam besar agung kita itu tidak sama ya. Sebab imam besar itu tidak akan menyentuh kita, tidak akan berinteraksi langsung dengan orang awam, tapi imam besar agung kita berinteraksi langsung ya. Dia bahkan merasakan kelemahan-kelemahan kita, bahkan dia menanggung segala dosa kita meskipun dia tidak berbuat dosa. Ini yang membedakan antara Yesus, imam besar agung kita, dengan imam besar lain yang pernah muncul di bait Allah saat itu, menguasai atau menjadi orang yang tertinggi pangkatnya di struktur agama orang Yahudi di bait Allah. Nah, saudara, puji Tuhan, penulis Ibrani menjabarkan hal ini ya, sehingga akhirnya kita mengerti, paham ya, bagaimana kita harus mengimani Yesus kita ya. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya ya. Jadi
Karena hal itu tadi ya, karena imam besar kita sudah menanggung setiap dosa kita, maka dikatakan oleh penulis surat Ibrani kita harus berani ya menghampiri tahta kasih karunia. Karena kita punya imam besar tadi. Imam besar yang menjadi pengantara kita dengan Tuhan, yang bukan menikmati kemewahan dan tidak berinteraksi langsung kepada kita. Bahkan imam besar agung kita itu menanggung kelemahan-kelemahan kita. Dia mengcover segala kelemahan kita. Dia menutupi segala salah kita. Dia bahkan menghapus segala salah kita. Sehingga ngapain lagi kita takut gitu untuk menghadap Tuhan ya. Jadi hampiri tata kasih karunia karena kita punya imam besar kita yang bertanggung jawab penuh. Imam besar kita yang menyelesaikan kutuk dosa itu, menanggung segala kutuk dosa. Imam besar yang begitu mengasihi kita sehingga dia berikan segala-galanya ya kepada kita. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, maka kita hampiri kasih karunia, hampiri Tuhan ya. Tahta kasih karunia itu ya dengan syukur, dengan rahmat, karena kita sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa ya. Kita mendapat pertolongan pada waktunya ya. Jadi dengan iman seperti inilah kita harus memposisikan diri dengan Tuhan ya. Ya, Tuhan itu pencipta kita, Sang Maha. Tapi jangan takut kita menghadapi atau menghampiri tahtanya, karena kita sudah ditebus oleh anak domba, oleh imam besar agung kita, oleh anak Allah sendiri ya. Jadi Allah Bapa ketika melihat kita, dia pasti tahu ya bahwa kita adalah umat-umat pilihan, umat-umat yang sudah ditanggung dosanya oleh imam besar agung kita, anak domba Allah atau Yesus Kristus Tuhan kita ya. Lanjut ya, kita masih dalam perikop yang sama tapi sudah masuk ke pasal kelima, ayat pertama pasal 5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Nah, imam besar yang biasa yang ada di bait Allah itu kan dipilih oleh manusia ya. Jadi yang penting dia keturunan Harun, keturunan Zadok gitu ya, imam besar Zadok, punya garis darah yang biru itu ya, dan satu di antara yang punya darah itulah yang dipilih menjadi imam besar ya. Kemudian juga kalau kita membaca kalimat-kalimat ini ya, imam besar itu ditetapkan bagi manusia ya, ketika dipilih oleh manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Jadi imam besar itu memang ditetapkan oleh Allah, harus ada, posisi imam besar itu ada untuk apa? Untuk mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi manusia yang berdosa membawa persembahan korban, dan imam besarlah yang membawa persembahan korban ini ya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, supaya lewat persembahan, lewat apa yang dilakukan imam besar ini, Allah dilunakkan hatinya, mengampuni dosa, dan akhirnya imam besar menyampaikan bahwa dosa manusia itu sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi ada pengantaranya di situ antara manusia yang berdosa dengan Tuhan, dengan Allah. Ayat 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang seharusnya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Ya, jadi ya imam besar ini ya mestinya ya seharusnya ya menyadari bahwa ya dia manusia juga, sehingga dia ketika mempersembahkan korban karena dosa yang dilakukan oleh manusia ini kepada Tuhan, dia juga menghampiri Tuhan dengan persembahan korban juga. Karena apa? Karena dirinya juga adalah orang yang berdosa ya. Jadi ini mulai dibedakan dengan imam besar agung kita. Imam besar agung kita itu mempersembahkan korban yakni dirinya sendiri, dan dirinya itu tanpa dosa. Beda dengan imam besar. Imam besar seolah-olah yang menerima korban penebus salah yang dilakukan oleh orang-orang Israel kepada Tuhan. Dia yang mengantaranya, tapi sebenarnya imam besar ini juga manusia berdosa biasa ya, penuh dengan
kesalahan, penuh dengan dosa, ya. Maka kata ayat yang ke dua tadi, ia sebenarnya harus dapat mengerti orang-orang yang jahil, orang-orang yang sesat, ya, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, ya. Jadi sebenarnya harus bisa jelas membedakan. Tapi kan faktanya ya imam besar itu ya contohnya dalam persidangan Yesus saja ya tidak bisa objektif, ya, tidak bisa jelas melihat apakah Yesus punya salah apa tidak, karena sudah tadi ya dia orang yang berdosa, ya, sehingga ya tidak bisa jelas clear, ya, bahkan terhisap dalam praktek-praktek yang dilakukan oleh para imam-imam dan juga orang-orang yang melayani Tuhan di bait Allah yang memang sudah bengkok jalannya. Mestinya imam besar yang membereskan semua itu agar semuanya kembali dalam jalan yang benar. Tapi pada prakteknya dalam orde baru lagi, dalam perjanjian baru, itu sudah menjadi kesalahan yang masif, ya, yang bukan sekali, dua kali atau sporadis, tapi sudah terstruktur, ya. Dan ini yang menyedihkan, bahwa imam besar yang menjadi wakil Tuhan itu sudah bermain politik di dalam bait Allah. Ayat keempat, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Jadi menarik di sini bahwa kita menemukan pemahaman penulis surat Ibrani bahwa ya imam besar yang ada itu ya meskipun ditetapkan oleh Allah tapi dipilih oleh manusia, sehingga akhirnya ya beda, ya. Di ayat keempat tadi, tidak seorang pun dapat mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk itu oleh Allah, ya. Dan dipanggil untuk itu oleh Allah itu ukurannya adalah Harun, ya, karena memang Harun adalah tadinya kan nobody, ya, orang Lewi biasa gitu, ya, suku Lewi biasa, tapi di dalam perbudakan di Mesir ya dia orang biasa. Tapi ketika Tuhan pilih Musa yang notabene orang Lewi juga, dan Musa berkata, "Aku ini tidak fasih lidah, ya, aku ini tidak pandai berkata-kata," ya, maka Tuhan pilih Harun sebagai juru bicaranya, ya. Tuhan pilih Harun untuk membantu Musa, dan ketika Israel sudah keluar, ada struktur yang Tuhan berikan dari Sinai, bagaimana mereka melakukan peribadahan kepadanya, penyembahan kepadanya, maka Harun ditetapkan sebagai imam besar oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan sebagai imam besar bangsa Israel. Jadi Harunlah yang pakai efod, baju efod itu, ya. Harunlah yang pakai baju imam besar, Harunlah yang masuk ke ruang Maha Kudus, ya, bertemu dengan Tuhan dan seterusnya, ya. Terus juga mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan, memimpin korban-korban persembahan bagi Tuhan dan lain sebagainya. Jadi Yesus, ya, itu dalam frase ayat 4 ayat 5 ini dikatakan ya dia tidak memuliakan dirinya sendiri sebagai imam besar, ya. Tapi Yesus ini menjadi imam besar karena ya seperti Harun tadi, benar-benar ditetapkan oleh Allah. Sebab ada dalam beberapa momen dikatakan di ayat 5 tadi, Tuhan berfirman kepada Yesus, ya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Kemudian juga ada firman lain yang mengatakan kepada Yesus bahwa engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Yesus bukan orang Lewi, ya. Ini menarik sekali, saudara. Bukan orang Lewi, Yesus adalah orang Yehuda, ya, orang Yahudi dari suku Yehuda, ya, keturunan Daud, ya, dan dia ditetapkan menjadi imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ya, Melkisedek ini siapa? Bapak Ibu bisa nanti melihat dalam kitab Kejadian,
Melkisedek ini adalah seseorang yang dijumpai oleh Abraham. Ketika Abraham berhasil mengalahkan Raja Sodom, ya, raja-raja sekitar tempat itu, ya, di wilayah itu, ketika kalau tidak salah sempat menculik keponakannya Lot dan segala harta bendanya. Maka raja-raja Sodom itu ada apa namanya, perserikatan gitu ya, dari 3-4 raja, saya nggak hafal, tapi yang saya ingat Raja Sodom, ya, apa namanya, itu berperang dan kemudian mengambil apa namanya, Lot dan seisinya, ya. Dalam peperangan itu menjadi korban, Lot ya dibawa gitu, kedengaran sama Abraham. Kemudian Abraham membawa beberapa ratus orang-orang pilihan dia, yakni notabene budak-budaknya yang terlatih, kemudian mengejar tentara-tentara atau pasukan yang menawan keponakannya ini, mengalahkan mereka semuanya, dan membawa, ya, semua apa namanya, barang rampasan perang itu, ya. Dan apa namanya, ketika terjadi bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, ya. Kemungkinan besar Raja Salem ini ya berarti apa namanya, ya, Melkisedek ini menarik, saudara, ya. Ya, kita akan ngomong nanti lebih dalam lagi, mungkin dalam topik lain, bukan di Deep Talk with Pasi, ya. Jadi satu sisi mungkin dia adalah seorang raja yang berkuasa di wilayah Salem, ya. Raja Salem, makanya dikatakan Salem ini diperkirakan ya oleh banyak ahli itu ya lokasinya di Yerusalem sekarang ini. Jadi memang sejak zamannya apa namanya, Abraham, ya, ketika pertama kali masuk ke tanah perjanjian, wilayah Yerusalem yang sekarang kita kenal dengan Yerusalem, di zaman Daud juga Yerusalem, di zaman Salomo juga Yerusalem, itu dulunya memang sudah menjadi pusat peribadahan gitulah, pusat apa namanya, titik di sekitar tanah Palestina, tanah apa namanya, Israel itu, tanah perjanjian itu yang menjadi pusat begitu. Diketahui Abraham memberikan persepuluhan yang pertama yang dicatat Alkitab kepada Raja Salem ini, ya. Raja Salem ini, Melkisedek itu dikatakan kemudian oleh nanti apa namanya, penulis perjanjian baru, tidak berbapa, tidak beribu, ya. Ya, makanya misteri di sini, ya. Jadi memang kita apa namanya, agak kesulitan untuk bisa menafsirkan siapakah Melkisedek ini. Tapi kalau kita kolaborasikan semua ayat-ayat yang bicara soal Melkisedek, ya kita akhirnya beriman bahwa Melkisedek ini mungkin adalah sangat besar Kristofani atau penampakan Kristus di dalam perjanjian lama. Ya, penulis perjanjian baru berkata dia tidak berbapa, dia tidak beribu. Tentu ini dipahami dari pengajaran Judaism, pengajaran Yahudi juga, dari rabi-rabi yang berusaha menafsirkan soal Melkisedek. Siapa Melkisedek ini? Sehingga bapa leluhur mereka, bapa beriman mereka namanya Abraham itu harus mempersembahkan persepuluhan kepadanya. Berarti kan Abraham secara sadar memposisikan diri lebih rendah dibandingkan Melkisedek, ya kan? Tapi Abraham ya tadi memberikan itu, respect sama Melkisedek, hormat sama Melkisedek. Kalau kita mengerti ini, ya Melkisedek berarti diposisikan Abraham sebagai imam besarnya, karena persembahan yang Abraham dapatkan dari rampasan perang itu 1/10 yang terbaik diberikan kepada Melkisedek. Makanya di ayat ke-6 ini Yesus Kristus itu jadi imam besar untuk kita selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Berarti di luar apa namanya, sesuatu yang lumrah. Karena imam besar itu biasanya kan harus memiliki garis Lewi dan juga Sadok, saudara, ya. Meskipun harus diakui bahwa ketika tanah perjanjian Israel itu, Yehuda itu dikuasai oleh apa namanya, orang-orang Yunani, ya, dengan
wangsa Ptolemeus, Selukos ya, yang menguasai wilayah Palestina sebelum perjanjian baru ada ya. Itu kan penguasa kafir ini beberapa kali menunjuk orang-orang yang tidak punya darah imam besar, darah Lewi, untuk menjadi imam besar. Ya, penguasa kafir ini, penjajah ini, ya menunjuk beberapa orang itu ya secara serampangan menjadi imam besar. Sehingga memang ketika di zaman Yesus itu darah imam besar itu masih sudah mulai simpang siur, saudara. Apakah benar dari Sadok atau masih orang Lewi, karena ada preseden di beberapa waktu sebelumnya di zaman dikuasai oleh Yunani dengan wangsa Ptolemeus dan Selukosnya, itu imam besar yang diangkat oleh penguasa kafir itu bukan dari garis Sadok, bukan dari garis Lewi ya. Jadi ini penulis Ibrani ingin membedakan ya. Meskipun Yesus ini bukan orang Lewi, tapi tidak seperti bangsa-bangsa kafir yang menentukan imam besar yang sesuai bagi mereka untuk mewakili pemerintahan penjajahan mereka di tanah Israel. Yesus ini menjadi imam karena garis lewat peraturan Melkisedek, yang memang tidak punya darah apa-apa. Ya, Abraham itu bapak beriman. Kenapa memberikan persembahan kepada, maafkan saya tanda kutip, orang kafir, orang lain? Dalam hal ini Melkisedek, karena Melkisedek tidak ada sebelumnya dalam framing cerita tentang pemilihan Tuhan kepada Abraham. Ya, berarti Melkisedek ini ya memang orang yang baik, orang yang kudus, ya. Sehingga akhirnya rabi-rabi dan kemudian diteruskan oleh para rasul-rasul mengimani bahwa dia tidak berbapa, dia tidak beribu, dia adalah menurut para rasul Kristofani, penampakan Kristus. Sehingga Abraham itu memberikan persembahan sebagai orang kudus. Dia tahu ini orang yang benar, orang yang kudus, Raja Salem, Raja Damai, ya, Raja Shalom gitu ya. Dan dia memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek. Dan kita imani karena Alkitab mengatakan Yesus adalah imam besar kita menurut peraturan Melkisedek, ya kita imani saat ini, saudara, bahwa Yesus adalah imam besar kita. Meski dia bukan orang Lewi, tapi dia menjadi imam lewat peraturan Melkisedek. Seperti Melkisedek sebelumnya di zaman Abraham, yang entah dari mana gitu ya, bukan bagian dari keluarga besar Abraham, tidak pernah disebutkan sebelumnya di dalam kitab Kejadian. Tapi Abraham hormati sungguh sebagai layaknya seorang imam. Dia mengembalikan persepuluhan kepada Melkisedek. Nah, ini yang harus dipahami juga oleh semua kita ya. Maka sejak zaman perjanjian baru, ya imam besar kita cuma Yesus Kristus sampai sekarang. Imam besar kita yang untuk selama-lamanya. Kita nggak butuh imam besar lagi, saudara. Ya. Dia sudah menyelesaikan semua liturgi, aturan-aturan persembahan korban dengan mengorbankan nyawanya sendiri yang tak berdosa itu bagi kita. Jadi dialah imam besar kita. Meskipun dia bukan orang Lewi, dia orang Yahudi, orang Yehuda, ya, dari suku Yehuda, singa dari Yehuda, ya. Tapi dia menjadi imam besar kita lewat peraturan Melkisedek. Oke, saudara ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ayat 7 ya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi imam besar kita yakni Yesus Kristus, kata penulis surat Ibrani mengajarkan kepada kita bahwa ia terus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis keluhan kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Bapa. Ya. Dan dia dengan kesalehannya itu, maka semua doa, ratapannya, ya, permohonannya, keluhannya itu didengarkan oleh Bapa. Artinya
Cukup saudara kita punya imam besar agung ini. Kita tinggal memasrahkan hidup kita lewat imam besar agung kita ini, maka dia nanti yang akan memohonkan kepada Bapa agar kita mengalami pemulihan dari Bapa. Ya. Sebagai imam besar, ya taat ya kepada Bapanya, pada Tuhan yang dia sembah. Ya. Bahkan ketika Tuhan yang disembah, Bapa yang disembahnya, memintanya untuk menderita, mati bagi kita, Yesus sebagai imam besar kita, mewakili kita, mau menanggung semua kutuk dosa, yakni maut, keterpisahan dengan Allah itu. Sesuatu yang tidak pernah dialami sebelumnya. Sehingga Yesus di ayat 9 tadi dikatakan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus itu penebus dosa kita. Yesus itu juru selamat bagi kita. Nah, kitanya ini siapa? Kitanya ini adalah orang-orang, manusia-manusia yang mau taat dan percaya kepadanya. Meskipun pengampunannya diberikan kepada seluruh dunia, keselamatan itu ditawarkan ke semua manusia, umat manusia, lepas apapun suku, agama, ras, kelompoknya dia. Ya. Tapi dia benar-benar, Yesus benar-benar menjadi imam besar kita, menjadi juru selamat kita, itu jika kita percaya kepadanya. Kalau kita nggak percaya kepadanya, ya tidak. Karena harus ada respon dari kita juga. Makanya keselamatan itu diberikan cuma-cuma, saudara. Semua diberikan sama rata. Tapi ketika kita mau mendapatkan keselamatan gitu, kita menerima keselamatan itu tidak cuma-cuma. Ya, dalam artian harus ada sesuatu yang kita berikan sebagai respon balik kita, yakni apa? Iman percaya kepadanya. Ya. Jadi keselamatan tuh nggak murahan, memang diberikan free kepada semuanya. Tapi ketika Bapak Ibu mau ambil, maka Bapak Ibu harus juga balas dengan respon yang sungguh. Percaya kepada Dia yang memberikan kasih karunia pengampunan itu kepada kita. Nah, orang yang percaya itu orang yang benar-benar berusaha menghidupi, menjalani semua firman yang diberikan kepada kita. Ya, itu makanya saya bilang, saudara. Ya. Jadi orang Kristen tuh punya tanggung jawab yang berat. Ya. Sebab orang Kristen itu tidak seperti orang-orang yang beragama lain yang berusaha mendapatkan keselamatan dengan perbuatannya sendiri. Berbuat baik supaya dapat pahala, supaya pahala ini lebih besar daripada salah khilaf yang dilakukan orang ini. Maka orang di luar Kristen tuh berlomba-lomba untuk melakukan hal-hal yang baik agar dosa daging yang mereka perbuat, mereka sadar mereka berdosa kok, itu semakin rendah, dan yang tinggi itu perbuatan baik, beramal, melakukan amal bakti, memberikan kasih dalam terminologi Kristen tuh kepada sesama. Tapi Kristen nggak gitu, saudara. Dalam iman Kristen kita terima itu keselamatan itu dengan free. Dan karena sudah terima dengan free, maka kita harus meresponnya dengan sungguh, dengan mengarahkan diri kita untuk taat dan percaya dan hidup seperti yang memberikan kita kasih karunia. Kita sudah dijanjikan kita selamat. Tapi keselamatan yang sudah diberikan kepada kita itu harus kita jaga. Dengan apa? Iman dan perbuatan. Jadi kita nggak perlu lagi bersusah payah mencari keselamatan. Kita sudah mendapatkan dalam iman Kristen begitu. Tapi menjaganya itu kan sulit, saudara. Sehingga banyak para juara di sana selalu kalau ditanya wartawan, gimana setelah mendapatkan juara, ya merebut kemenangan atau menjadi juara itu bisa, yang lebih sulit itu mempertahankannya. Ya bagi saya amini itu.
biasanya orang kalau belum mendapatkan tuh bisa sungguh-sungguh fokus. Tapi kalau sudah mendapatkannya itu ya akhirnya merasa dirinya sudah hebat dan akhirnya kendor. Dan itu yang harus kita perhatikan. Maka waspada, bijaksana, berkali-kali ditekankan Yesus dan para rasul di perjanjian baru kepada kita orang percaya. Ya. Makanya Paulus dalam bahasa yang lain mengatakan bahwa aku tidak pernah menganggap itu sebelumnya. Aku menganggapnya seperti sebuah sampah aja. Supaya aku fokus, aku seolah-olah belum mendapatkan apa-apa. Supaya aku bisa berlari dengan tujuan, berlomba, seperti belum jadi juara gitu. Seperti belum mendapatkan piala gitu. Sebelum mendapatkan mahkota begitu. Dia berlari sungguh. Sampai akhirnya hidupnya selesai. Dan dia akhirnya mendapat bagian yang terbaik. Seperti itulah saudara. Tanggung jawab seorang Kristen itu seperti itu. Makanya Bapak Ibu nggak bisa ya menjadi orang Kristen yang biasa gitu. Ya. Orang lain punya kasih karena dia ingin selamat. Orang lain memaksa dirinya agar akhirnya punya karakter mengasihi kepada sesama karena tuntutan agamanya dia. Supaya nanti dia bisa selamat. Tapi kita sudah mendapatkan janji itu. Dan mempertahankannya itu sulit saudara, karena kita nggak boleh lagi hidup seperti orang-orang yang tidak terima kasih karunia itu. Karena mereka belum mendapatkan keselamatan, ya mereka coba berbuat baik. Kalau mereka salah, ya mereka merasa ya sudahlah manusia biasa. Ya nanti kita tutupi dengan perbuatan baik. Sehingga kan ada istilah money laundry. Money laundry itu kan ya, sedihnya saya dilakukan juga oleh ada orang-orang yang beragama Kristen. Itu kan pencucian uang. Dia mendapatkan uang, ya apapun itu teorinya, apapun itu penjabarannya, dia mendapatkan uang dari sesuatu yang tidak halal, haram. Kemudian dia cuci uang tersebut tanda kutip ya. Dengan apa? Misalnya dengan buat panti asuhan, dengan buat rumah sakit, dengan buat klinik, dengan buat yayasan. Apapun itu bentuknya ya. Supaya apa? Supaya dia dari hasil sesuatu yang didapatkan dari yang haram itu dicuci oleh yang halal yang dia lakukan. Cuma ya, tapi meskipun demikian tetap saja perhatikan baik-baik ya. Ya contohnya kan, ya saya tidak mau berpolitik ya, tapi ya dulu di zaman Orde Baru, zamannya berkuasa kan ada yayasan Super Semar, Yayasan Harapan Kita, ya, yayasan macam-macam saudara yang dimiliki oleh keluarga cendana itu yang kita pikir ini baik ya, karena seingat saya dulu Yayasan Super Semar gitu memberikan beasiswa kepada banyak masyarakat Indonesia. Setahu saya begitu ya, seingat saya. Tapi ternyata pas zaman reformasi, yayasan itu yang kita waktu pas zaman Orde Baru itu nangkepnya hal-hal yang baik saja dilakukan. Ternyata money laundry di situ, bukan saja money laundry tapi juga banyak melakukan hal-hal yang berkedok yayasan. Ini kalau kita baca ya artikel-artikel yang ada, kayak sekarang kan kasusnya Pak Tommy Soeharto itu kan juga besar sekali ya, menjadi viral juga ya ketika ada asetnya yang disita dan diambil paksa oleh pemerintah karena kasus BLBI dan lain sebagainya. Ya, jadi yayasan dipakai untuk apa? Untuk korupsi, saudara. Ya. Jadi ini konsep yang tadi saya bilang ya. Oke, gue buat dosa nggak apa-apa, tapi gue juga buat baik juga. Jadi gue ngelakuin dosa, dapat kekayaan dari korupsi, ngemplang uang rakyat, misalnya kalau itu pejabat, tapi dia punya pesantren, maafkan saya, punya yayasan, punya rumah sakit, punya, kalau dia Kristen dia bangun gereja di mana-mana, bantu hamba Tuhan di daerah di mana-mana. Tapi dia lakukan itu karena dari hasil korupsi. Ini kan sama seperti yang menteri sosial yang katanya beragama Kristen yang ditangkap tangan korupsi dana bansos COVID-19 itu. Ya, karena saya dapat informasinya juga banyak gereja yang dia bantu. Ya, dia dihormati oleh gereja karena katanya punya kasih. Ternyata yang kita tahu ya
punya kasihnya itu ya untuk mencuci uang. Karena dia dapatkan uang itu ternyata ketangkap KPK dari korupsi. Berarti kan bisa menjadi kita bisa berpikir bahwa sebelum jadi menteri, ketika masih jadi pejabat partai tertentu, punya kuasa yang sebagai anggota DPR mungkin ya, dia sudah bermain di situ. Karena orang korupsi itu kan nggak tiba-tiba korupsi gitu, saudara. Itu kan sudah terbentuk karakter itu sejak lama. Ya. Korupsinya cuma kecil-kecilan karena belum ada kesempatan, belum ada kekuasaan, belum ada kekuatan. Tapi ketika punya kekuatan, punya kesempatan, punya kekuasaan, ya dia bisa korupsi yang besar. Jadi saya tidak percaya orang korupsi itu ketangkep tangan terus dia ngaku baru sekali. Ya. Saya termasuk orang yang agak pesimis untuk hal itu. Itu karakter yang terus dibangun, saudara. Ya. Mungkin korupsi tidak, tapi dia mencuri. Ya. Dan setiap kita itu punya kecenderungan hal itu, saudara. Maka yang saya bilang tadi, kita harus belajar menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Saya selalu ngakuin kelemahan saya di uang. Ya. Saya tidak pernah korupsi, saya tidak pernah curi yang gimana-gimana, tapi saya punya kelemahan di uang itu. Ya. Dulu zaman kecil di rumah orang tua saya tuh ada 500 perak, ada 1000 perak di kulkas, ya saya ambil aja gitu tanpa bilang, tanpa nanya ini siapa, boleh nggak dipakai. Saya anggap itu uang saya. Di dompet bapak saya, saya jahat, saudara. Karena saya pikir dulu ya, ini bokap gue sendiri, tapi saya tahu itu curi, tapi uang orang tua sendiri. Dan salah saya, itu dosa besar, dan saya sudah akui di hadapan Tuhan, dan percaya orang tua saya sudah memaafkan saya, karena saya pernah ngomong di masa lalu tentang itu, dan mereka akhirnya mengampuni dengan tadi ya, menerima saya apa adanya ya. Ibu saya masih hidup sekarang ini. Saya punya kelemahan itu, saudara. Kelemahan itu tuh bisa, kalau tidak saya kikis, saya tidak hancurkan, itu akan terus membekas sampai sekarang ini. Saya sudah teruji, sudah melewati banyak hal. Bisa mengelola uang yang bukan punya saya di masa lalu saya dalam pelayanan kah, dalam beberapa kesempatan, dan saya jaga benar-benar supaya itu benar-benar tersalurkan sesuai dengan semestinya. Karena saya menyadari saya punya masa lalu yang seperti itu yang saya jaga benar dan mati-matian, saudara. Jadi yang saya mau katakan kepada saudara pada kesempatan tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini, bahwa kita belajar hari ini dari penulis surat Ibrani bahwa kita ini harus sungguh-sungguh taat, harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah imam besar agung kita, juru selamat kita. Jadi kita nggak boleh sia-siakan. Kita sudah terima yang namanya kasih karunia itu. Sekarang kita jaga, kita hidupi. Terus juga benar-benar imani Tuhan bertahta di hidup kita. Mau dengarkan dia, suara dia, dan lain sebagainya. Dan kita imani sungguh bahwa apa yang sudah ditentukan Bapa dalam diri anaknya Yesus Kristus ini untuk menjadi imam besar kita, itu kita hidupi. Ya. Jadi kalau sudah demikian, maka beranilah hampiri tahta kasih karunia itu, ya. Berani datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar percaya kepada imam besar agung kita sudah menjalankan sungguh apa yang difirmankannya, jangan gentar lagi. Hadapi tahta kasih karunia dekat posisi yang baik, yang benar. Jangan gentar. Sebab saya percaya bahwa kau akan didengar. Kau akan diminta untuk lebih mendekat kepada tahta itu. Maka jangan sia-siakan hidupmu hari-hari ini. Lakukan yang terbaik untuk
untuk Tuhan, sesama. Kerjakan saja bagianmu. Lakukan itu semuanya. Selalu beri yang terbaik kepada Tuhan. Jangan pernah tidak beri yang terbaik kepada Tuhan. Dan itu kelihatan dari bagaimana kau menjalani hidup dan hari-harimu. Semoga dipahami saudara ya. Semoga dimengerti dan semoga jadi berkat bagi semuanya. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Kita lanjutkan Ibrani 5 ayat 11 itu di malam besok, karena itu masuk dalam perikop yang baru dan juga nyambung dengan pasal 6 ya, di dalam surat Ibrani ya, saudara ya. Jadi kita malam besok akan coba ngebahas 2 perikop langsung ya, peringatan supaya jangan jadi murtad dan juga berpegang teguh pada pengharapan, sampai Ibrani 6 ayat 20 ya, Selasa malam besok. Jadi ada 20-an ayat yang akan kita bahas di malam besok, dan semoga sampai pasal 5 ini Bapak Ibu semakin punya pemahaman yang baik tentang iman Kristenmu. Kita belajar dari perspektif iman sebelumnya, yakni orang-orang Kristen yang beriman Ibrani. Karena biar bagaimanapun saudara, agama Yahudi itu agama yang ada sebelum Kristen, saudara. Yesus, semua rasul itu ya beragama Yahudi ya. Agama secara formal kan di zaman Kisah Rasul belum ada, saudara. Agama secara formal baru ada setelah kekristenan menjadi sebuah agama resmi negara. Ya sebelumnya kekristenan itu hanya sekte dari Yahudi, kemudian dianggap jadi sekte sesat, saudara ya. Kemudian jadi komunitas tertentu dengan iman tertentu, tapi secara agama itu belum ada. Ya. Karena kalau secara agama ada, maka sudah ada kitab sucinya. Ya, zaman Kisah Rasul belum ada kitab sucinya. Ya. Baru ada surat-surat yang belum dikumpulkan, yang masih tercerai-berai. Ya. Pengajaran juga masih bersifat belum holistik, ya, masih sporadis. Kekristenan baru ada di abad-abad setelah para rasul meninggal ya, martir ya. Kemudian bawa gereja di abad-abad awal dari Masehi itu mulai menyusun ya, mulai mengkanon ya, dan akhirnya kekristenan ketemu bentuknya ya. Dan ketika Roma menjadikan Kristen sebagai agama resmi mereka, barulah ya kelihatan bentuk bakunya ya kekristenan, sehingga akhirnya berkembang sampai sekarang. Jadi biar bagaimanapun pengetahuan dan pemahaman kita tentang agama Yahudi itu penting untuk kita bisa mengerti kenapa perjanjian baru ini seperti ini ya. Salah satunya adalah surat Ibrani yang memang kental sekali dengan budaya Judaismenya, budaya Yahudinya ya. Semoga setelah mengikuti Ibrani nanti sampai habis ya, Bapak Ibu semakin paham ya tentang iman Kristen yang sejati. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami belajar dari surat Ibrani pasal yang keempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berikan hikmat kepada kami sehingga kami benar-benar bisa mengimani sungguh iman Kristen kami, sehingga kami akhirnya menjadi orang Kristen yang semakin menyenangkan Tuhan dan menjadi orang Kristen yang hidupnya di bumi jadi kesaksian yang hidup sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yesus, ampuni salah dosa kami. Kaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, selamat malam. Terima kasih buat kebersamaannya selama hampir 1 jam ini. Dan terima kasih buat live komennya di live chat, saudara ya. Terima kasih buat doa-doanya. Dan senang selalu jadi berkat bagi banyak orang. Sharing program ini kepada yang lainnya supaya semakin banyak orang yang juga diberkati. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu Selasa malam besok. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.